Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang merakit baterai 22 volt atau baterai 6S dari baterai 18650, baterai lithium ion ya. Untuk baterainya baru saja siap saya kasih lem. Saat ini baterainya baru selesai saya rakit 5P dan 6S ya. Masih ada sisa 2P lagi yang belum saya rakit, atau 12 sel yang masih tersimpan ya. Karena menurut pengalaman saya untuk merakit baterai tidak saya lakukan sekaligus ya. Sudah pernah dulunya pada saat merakit baterai sekaligus. Untuk tegangannya sangat jomplang karena tidak stabil untuk kapasitasnya ya. Jadi sekarang ini saya melakukan perakitan baterai melalui 3 tahap. Setelah baterai ini dirakit, nanti akan saya kuras dan saya tambahkan lagi ya. Untuk posisi netralnya bisa kita taruh di mana saja, bisa di sini atau di sini. Karena ini belum saya jumper. Misalkan di sini negatifnya, di sini 3,7 volt atau 4,2 volt, dan nanti ini akan saya hubungkan ke negatif baterai yang ini ya. Lanjut dari sini kita jumper lagi ke mari, selang-seling seperti ini ya, agar dapat menghasilkan tegangan 22 volt ya. Untuk tegangan mainnya baterai 6S ini ada di 17 volt sampai 25 volt kalau full charger. Sekarang saya akan menghubungkan terlebih dahulu masing-masing baterai ini. Setelah paralelnya saya hubungkan semua, baru nanti saya akan seri agar bisa mendapatkan tegangan besar. Ini baterainya sekarang baru siap saya paralel, tetapi belum saya serikan ya. Sebelum baterainya diparalel ataupun dirakit, sebaiknya dicek terlebih dahulu masing-masing voltase dari baterai ini. Usahakan voltasenya tidak ada yang di bawah 3,7 biar seimbang semuanya ya. Ataupun jika teman-teman ingin merakit baterai dalam keadaan kondisi kosong, maka semua baterai yang akan dirakit harus dikosongkan terlebih dahulu ya. Karena di dalam baterai ini ada springnya.
Jika terlalu dipaksakan untuk bekerja, maka sekring yang ada di dalam baterai ini akan putus. Ini baterainya belum ada hubungannya antar sel seri. Masih pisah ya antar sel seri. Sekarang saya akan menghubungkan antar sel serinya. Rakitan baterai di tahap pertama ini sudah selesai. BMS-nya juga sudah saya pasang ya. Coba kita cek untuk tegangan yang dihasilkan dari baterai ini. Tegangan saat ini ada di 24,3. Sama tegangan baterainya dengan output di BMS ya, 24,3. Ini masih perlu di charger lagi karena tegangan di masing-masing baterai yang saya rakit ini masih belum terlalu penuh ya. Jadi untuk tahap pertama dalam perakitan baterai, kita hanya perlu menyeimbangkan di total kapasitasnya ya, sebisa mungkin seimbang tiap-tiap sel baterai yang akan diserikan. Misalkan di bagian sini 5 ampere, di sini juga 5 ampere ya, sini 5 ampere, ini juga sama, ini dan ini juga sama ya, masing-masing di 5 ampere. Kita ambil datanya berdasarkan dari hasil pengurasan di tiap sel baterainya ya. Kemudian setelah ini nanti baterainya saya akan mengurasnya lagi dan mengecek untuk kapasitas mana yang masih sedikit dan mana yang sudah besar kapasitasnya. Walaupun di sini sudah seimbang, tetapi dari hasil real baterai ini belum tentu seimbang ya, karena kita bermain dengan baterai bekas, bukan baterai baru. Jadi hasil pengurasan masing-masing sel baterainya belum tentu akurat, makanya kita perlu untuk mengukur kapasitasnya lagi setelah baterai dirakit. Dan juga baterai ini nantinya akan saya pasang aktif balancer ya, biar kerja dari baterai ini bisa maksimal. Yang perlu diperhatikan juga untuk perakitan baterai, di bagian ini negatifnya ya, negatifnya positif, dan sel yang diseri untuk platnya disesuaikan dengan ampere maksimal yang akan kita gunakan nantinya.
Misalkan penggunaan untuk beban maksimal yang diperlukan 10 ampere, maka pengkabelan di sini harus di atas 10 ampere ya, agar tidak panas. Dan di sini saya tidak menggunakan satu kabel. Ini saya menggunakan 3 kabel ya. Di sini saya menggunakan 2 kabel karena satu kecil dan satu besar. Yang ini ukuran 1,5 mili. Agar di saat kita gunakan baterai ini tidak meleleh di bagian kabel ataupun meleleh di bagian jamperan masing-masing seri. Makanya kita harus menyesuaikan untuk kabelnya dan plat di bagian positif dan negatifnya juga. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.